Terus kayak dibilang nggak punya otak lah, disuruh GWS ya, katanya aku sakit. Kalau ternyata terbukti cewek ini problematik, mungkin Kim Son Ho bisa balik lagi. Sebenarnya itu kan fakta, tapi orang tuh twist my words seakan-akan aku tuh mencari-cari tahu, oh ternyata cewek itu problematik. Nanti Kim Son Ho bisa balik lagi. Kamichi, Hello, waktu startup tim Namdosan atau Han Ji Pyong? aku tim Namdosan. Aku tim Han Ji Pyong. Oh, Han Ji Pyong Aku banget. Han Ji Pyong, kenapa kakak Namdosan? Gak tahu, mungkin aku emang tipenya waktu itu lebih yang apa ya? Sebel sama orangnya, kalau suka mau ngomong aja gitu loh. Maksudnya nggak yang kayak di belakang terus tiba-tiba ketinggalan kereta gitu loh intinya. Aku lebih suka langsung kayak, hey gue tuh suka sama lo. Terus yang kayak gede bareng yang gitu-gitu ceritanya. Oke, tapi berarti nggak bisa relate sama apa yang aku rasakan saat ini. Gak bisa relate. Karena ada Kamu Han Ji Pyong banget soalnya. Aku Han Ji Pyong banget soalnya. Dan aku tuh ngikutin Kim Son Ho sebenarnya udah lumayan lama, dari dia main di Two Cops, Tuh kamu aku nggak nonton. Aku nontonnya di Caca Waikiki. Waikiki. Habis itu ini apa yang dia kolosal itu? Aduh aku lupa deh. Pokoknya dia ada di drama kolosal gitu. Tapi dia cuman jadi kayak pokoknya bukan pemeran utama. Bukan Iya. utama. Dan kayak mendengar skandalnya dia yang sekarang ini, aku lumayan kasihan sih Kak, karena karirnya dia, oh my god, dari kapan ya? Ya dari teater soalnya kan dia Iya mulai kan? Dia debut udah berapa lama sih Kak? Kalau di TV aku nggak tahu, tapi kalau setahu aku dia teater tuh udah 10 tahunan. Dan itu benar-benar dia bangun lah. Jadi sebenarnya pas dia masuk ke South Entertainment, itu tuh sampai banyak banget artikel yang buat kayak gini, kenapa Kim Son Ho harus berterima kasih sama South Entertainment, karena bener-bener image dia tuh berubah, jauh lebih ganteng. Terus kayak image dia tuh bener-bener jadi kayak glowing kayak malaikat banget gitu loh. Dan itu kan semuanya emang dibantu sama South Entertainment, dari mungkin appearance-nya juga dibantu lah, kayak rambut dia dulu mungkin gak gitu, atau mungkin fashionnya gimana diganti Tahu banget semuanya. dia suka pakai aksesoris yang tumpuk-tumpuk Iya. banyak banget yang kayak gitu-gitu kan. Oke, baik. Lalu membahas soal skandalnya Kim Son Ho. Tiba-tiba nama Kamichi ada di mana-mana. Di Sedih. Twitter. Terus itu aku kaget banget Iya, karena aku pas iya. lagi scroll TikTok muncullah ini. Mbak selebgram 200k followers. Iya benar. Kayak gitu kan kalimatnya. Iya, terus kayak dibilang nggak punya otak lah, disuruh GWS ya, katanya aku sakit, Iya, katanya makanya, gitu. Kak, itu ceritanya gimana sebenarnya, coba aku pengen tahu. Oke. Nah sebenarnya ini disclaimer ya buat semuanya, jangan nonton dipotong-potong udah gitu main ntar disebar aja, nonton dari semuanya. Disclaimer, aku dari awal pertama kali banget tuh banyak orang yang nanya soal kasusnya Kim Son Ho. Dan itu pun dari awal aku cuma bilang aku nggak mau spekulasi apa-apa, maksudnya nggak mau ngomongin apa-apa sampai ada beritanya beneran kalau itu si Kim Son Ho lah intinya gitu kan. Terus intinya sih lebih ke aku tuh nggak bela siapa-siapa, karena kalau ngomongin soal aborsi aku tahu. First, aku juga pertama kali baca yang kayak langsung aku salahin adalah Kim Son Ho-nya. Tapi again, aku selalu percaya sama ini skandal tuh nggak cuma satu ya. Skandal tuh ada banyak. Maksudnya mau di Korea, mau di Indonesia, mau di mana-mana, skandal ada banyak dan selalu ada dua sisi. Gitu loh. Setuju. Nah makanya aku yang awalnya kayak, hah kok kayak gini sih? Cuman ya kita again lagi mesti tahu dulu kira-kira, research dulu lagi deh. Kayak bener nggak sih? Maksudnya apakah bener 100% dan segala macam. Nah abis itu aku ketemu sama salah satu dia tuh ex jurnalis, kayak sekarang udah bukan jurnalis lagi, yang Lee Jin Ho itu loh. Terus dia itu ngupload video YouTube yang langsung mengekspos kalau si aktor K itu adalah Kim Son Ho. Which is buat aku it's a really kayak wow, berani banget ya loh, maksudnya kayak nyebut nama aktornya langsung gitu kan. Makanya abis itu namanya Kim Son Ho langsung di mana-mana, dan ada media juga yang kayak nge-blur mukanya dia. Jelas-jelas itu fotonya dia lah, tapi di blur dikit tapi kelihatan itu muka dia. Kelihatan, tahu bentuk badannya. Iya, biasanya kayak pada mulai heboh kan. Oke. Tadi itu kan si Kim Son Ho kalau nggak salah itu kan artikelnya muncul tanggal 17. Tanggal 20 pagi baru dia mengatakan dia minta maaf. Dia mengaku kalau aktor K itu adalah dia. Tapi sebenarnya kalau misalkan diperhatikan lagi nih ya dari bahasa Koreanya dia minta maaf, itu tuh permintaan maafnya general banget. Dia Artinya kayak gimana Kak? General dalam artian kayak oke, gue minta maaf. Maksudnya kayak emang mungkin masih pernah pacaran sama dia, mungkin gue pernah nyakitin hati dia. Dia bilang sayang banget, kita belum sempat ketemu lagi, semoga gue bisa ketemu sama dia nanti in the future untuk minta maaf langsung. Tapi gue bakal minta maaf dulu sekarang di statement ini. Cuma maksudnya dia tuh nggak klarifikasi apakah dia benar suruh aborsi, apakah dia benar ngiming-ngimingin suruh mau nikahin atau segala macam. Sampai sekarang pun hanya mereka berdua yang tahu. Aku pun nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi aku bilang sih ya ini tuh adalah masalah dua orang yang pacaran. Terus ada masalah
ujungnya aborsi. Abis itu mungkin kan mereka masih pacaran lagi tuh berapa bulan. Ada yang bilang kan langsung diputusin, enggak, itu mereka masih pacaran berapa bulan, tapi ya mungkin emang relationship-nya nggak work out lagi. And like even marriages ends, kayak yang punya anak aja, udah punya anak aja tuh bisa cerai gitu ya, bisa divorce, apalagi masih pacaran gitu loh. Dan tadi aku mikir, nih ceweknya jangan-jangan masih muda ya kan saya, jadi dibedo-bedolin gitu. Nggak tahu pas dilihat udah lumayan dewasa lah, maksudnya untuk umur yang udah mirip sama Kim Sono juga, waktu itu kan dia lahirnya tahun 85 kan, berarti anggapannya ya pasti udah lebih ngerti lah, maksudnya lebih mapan juga dan dewasa. Jadi ketika sekarang pun banyak orang bilang untuk melakukan aborsi itu harus ada 2 orang. Betul kan, yang setuju gitu. Dan di Korea pun itu legal, bukan hal yang kriminal gitu loh. Jadi sebenarnya akhirnya semua K-Nets dan maksudnya banyak juga netizen di dunia ini yang maksudnya makin yang open minded kali ya, mikirnya oke, emang dia tetap victim for abortion, tapi ini sebenarnya bukan masalah kriminal gitu loh. Ini sebenarnya urusan mereka berdua. Kenapa tiba-tiba dunia terbagi kubunya jadi berbagai macam untuk berantem gitu loh. Terus ini tuh si aborsi ini tuh tahun berapa sih? 2020. Jadi kalau kronologinya menurut si cewek ini dia pacaran itu Januari awal tahun 2020. 4 bulan kemudian setelah mereka pacaran 4 atau 5 bulan ya gitu, hamil. Hamil dikasih tahu, tapi waktu itu Kim Son Ho emang belum senaik ini, maksudnya masih sebelum startup mulai soalnya kan. Jadi tapi mungkin emang udah mulai ada brand deal sedikit-sedikit karena udah mulai naik gitu kan. Jadi emang mungkin ada dia ngomong kayak, tapi kalau misalkan gue sekarang ini tiba-tiba punya pacar, ketahuan punya pacar, habis itu hamil, mungkin dia punya brand deal yang kalau misalnya dia cancel, itu dia harus bayar penalti sekitar 900 juta won, which is sekitar 12 M-an lah ya. Ya, dan saat itu mungkin untuk Kim Son Ho sekarang 12 M itu kecil, ya, mungkin dari satu iklan ini dapet, tapi untuk zaman sebelum dia startup itu tuh bener-bener mungkin belum. Jadi mungkin ya mereka ngobrol-ngobrol, kita nggak tahu ngobrol lagi gimana. Intinya sepakat lah gitu loh. Jadi nggak ada namanya pemaksaan sebenarnya. Tapi kan media yang mendistorsi itu, kata-katanya jadi forced. Jadi lebih ya kesannya kayak monster banget lah si Kim Son Ho-nya gitu loh. Dan aku sedangkan kan sebagai yang udah mulai, maksudnya karena emang udah sempet translate beberapa artikel, jadi semua orang tuh minta translatein gitu loh. Dan kenapa kejadiannya sampai aku dikata-katain itu kayaknya gara-gara aku pas cari tahu ceweknya siapa udah dapet sebenarnya dari pagi. Cuman aku mikir, media aja tuh belum disclose, aku nggak mau jadi duluan. Aku bilang kayak, ntar dibilangnya aku spill atau aku hoax atau gimana, kan takut banget kalau ternyata tiba-tiba hoax. Terus tiba-tiba makin siang emang udah kesebar kemana-mana gitu kan, siapa dia dan historinya apa. Dan aku bener-bener cuman ya translate aja jadi bahasa Indonesia, maksudnya ngasih tahu juga gitu kan. Ya mungkin beberapa orang bilang salah karena aku nge-expose korban juga. Cuman itu nggak tahu sih ya, for me itu still netral karena Kim Son Ho, terus Kim Son Ho juga udah dijelek-jelekin, maksudnya dengan artikel tulisannya dia kayak gimana, yang itu pun didistorsi banyak banget sama media. Kayak misalkan kan sebenarnya ceweknya ngomongnya Kim Son Ho itu kalau di belakang suka ngomongin staffnya atau krunya. Terus juga dibikin kayak image-nya tuh jahat banget, gak pernah nerima hadiah dari fans gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya kan tulisan ceweknya tuh ngomongnya di belakang, tapi even kayak banyak media yang ngomongnya suka ngomong kasar ke kru, kayak itu beda banget artinya ngomong di depan sama ngomong di belakang. Which is kalau kitanya sebagai manusia, pernah gak sih, nggak usah teman kerja deh, orang tua kita, adik kita, atau mungkin siapanya kita aja pasti pernah kan kita omongin di belakang, tapi yang bukan berarti kita benci gitu loh. Hal-hal begitulah. Kadang ngeluh-ngeluh dikit, sambat-sambat dikit kayaknya ya. Iya, tapi kalau mungkin bagian yang cewek itu emang aku ada bagian yang aku ngomongin ceweknya yang mungkin buat beberapa orang terlalu kesannya kayak memojokkan, dan itu doang yang dipotong sama mereka dan diupload di kayak komunitas Twitter, diupload kayak di TikTok dan segala macam. Jadi orang yang nggak ngerti ya persepsinya, aku nggak jelek-jelekin ceweknya, ngomongin ceweknya kutbem lah atau gold digger, padahal itu literally kayak cuman pas masih belum ketahuan siapa, aku sama temen aku ngomong ada gosipnya dia gold digger loh gini-gini, tapi kan itu masih belum ketahuan siapa, jadi kita nggak tahu itu si gold digger itu, kita taunya si cewek umur 20-an ini, tapi ternyata bukan cewek umur 20-an, jadi sebenarnya bukan. Maksudnya kalau konteksnya dilihat secara keseluruhan, aku tuh nggak pernah belain si Kim Son Ho-nya, aku selalu bilang dia salah, ya dia yang nggak bertanggung jawab, dia yang brengsek lah hitungannya, maksudnya gitu kan, nggak mau tanggung jawab. Itu nggak di capture, nggak dimasukin ke Twitter kan, jadi kan orang kayak salah paham gitu loh. Iya, karena banyak orang-orang yang ngirain nih
kayak aku lah ya. Kalau kakak kan emang kakak udah suami kakak juga orang Korea gitu. Nah kalau kayak aku kan aku suka Korean culture, aku suka opa-opa yang kayak gitu-gitu, banyak banget yang ngirain opa gimana sih cewek-cewek pemuja opa. Cewek-cewek pemuja opa tuh jadi opa is a baby, pokoknya opa yang suci, tidak apa-apa, yang penting opa udah minta maaf, kita maafkan, kita nunggu opa comeback yang kayak gitu-gitu tuh enggak sebenarnya. Ya mungkin ada lah ya orang-orang yang kayak gitu, tapi kayak di kita tuh enggak banget sih. Aku juga tadi aku bilang aku suka banget si Kim Son Ho karena aktingnya emang bagus kan, aktingnya emang bagus banget. Cuman di dalam skandal ini aku tuh bener-bener nungguin banget. Ini oke, kita udah lihat ini cerita dari ceweknya. Aku lagi nungguin nih cerita dari Kim Son Ho. Aku baca-baca artikel ini, artikel itu. Kak Michi juga ngap-ngap. Makanya aku pengen ketemu, aku pengen tahu ini sebenarnya kayak gimana gitu. Makanya jangan menyimpulkan dulu karena udah bener-bener kebagi dua kubu menurut aku. Yang pertama ini yang masih percaya Kim Son Ho ini sebenarnya nggak salah-salah banget karena kayak yang kakak tadi bilang namanya juga hubungan, ada masalah gitu, wajar apa segala macam. Dan yang satu ini orang-orang yang benar-benar pro banget sama ceweknya. Untuk alasan apapun Kim Son Ho itu salah. Iya. Coba kamu jadi cewek kayak gimana yang udah sampai kayak gitu-gitu kan Kak. Itu serem banget. Itu serem sih. Nggak tahu ini coba terpikirin ya ini bakal di-input atau enggak. Tapi kalau yang namanya positivity kan ada namanya toxic positivity ya. Namanya feminism tuh juga ada sama toxic feminism. Karena walaupun nggak everything tuh harus dibawa kayak karena dia korban semuanya harus, dia nggak ada salahnya sama sekali, dia korban doang. Sedangkan itu bagian itu terserah ntar mau dikip atau enggak. Tapi pikir-pikir lagi karena gue bisa diserang juga tuh sama feminis. SJW itu. Nggak, tapi yang lucunya sebenarnya adalah si Lee Jin Ho yang aku bilang yang mengekspos si Kim Son Ho di YouTube dia sampai buat geger semuanya. Kan dia buat video yang kedua, video yang ketiga dia baru ngomong sebenarnya ada yang janggal nih sama tulisannya si Miss A. Dia bilang gitu. Itu? Katanya si Miss A itu pas maksudnya abis dia buat videonya si Kim Son Ho, tiba-tiba dia banyak banget dapat tip atau enggak dapat kayak ya tip dari teman-temannya Kim Son Ho, dapat dari temennya si cewek ini juga. Ternyata ceritanya tuh nggak 100% kayak yang ada dia tulis. Actually, it's not 100% truth, dia bilang kayak gitu. Dan tadinya tuh dia sempat video yang ketiga ini mau ngomong soal backgroundnya soal si Miss A ini. Tapi nggak jadi karena apa? Dia bilang makin ke belakang makin susah untuk menyebut Miss A ini sebagai victim. Berarti kan makin kebayang dong, maksudnya ini jurnalisnya sendiri loh yang expose Kim Son Ho yang bilang gitu. Ini aku nggak mengadi-ngadi ya, jadi kalian tinggal cari translator sendiri aja. Beneran dia bilang, tapi emang bener they were in love before, and then the pregnancy and the abortion are close to truth. Tapi berarti nggak 100% cerita apa yang dia kasih tahu itu kejadian sesungguhnya, gitu loh. Dan secara nggak langsung berarti kan ya kita banyak banget nggak tahu hal aslinya gitu loh. Nggak 100% yang kita baca asli, apalagi orangnya cuma baca sekilas-sekilas nyangka dia tahu seluruh hidupnya si cewek ini gitu kan maksudnya. Jadi makin ke belakang ya makin netral aja. Oh ya udah beneran makin ke belakang semua orang cuma mikirnya ini dua orang lagi pacaran terus putus, ceweknya mungkin masih belum lepas, belum lega. Terus ya mungkin dia mikir lagi emosional atau gimana dia nulis. Tapi ujungnya kan dia nyesel, dan pas dia nyesel itu juga aneh banget. Cara dia ngomong kayak, gue nggak tahu kalau ternyata si cowoknya bakal jatuh segininya, terus kayak banyak banget kerugiannya segala macam. For me, you've been in, dia kan udah jadi weathercaster juga. Benar. Udah maksudnya teman-temannya pasti banyak yang hidup di dunia artis itu ya. Dia nggak mungkin nggak tahu kalau misalkan dia ngelakuin itu tuh dia bakal menghancurkan hidup seseorang yang mungkin bahkan cost someone's life. Betul. You know, gitu. Jadi itu nggak mungkin. Jadi ya itu juga agak janggal. Atau apa dia dipaksa atau dia gimana, nggak ada yang tahu, cuma mereka berdua, dan misteri ilahi sih aku bilang. Dan sekarang juga udah mulai ke blow up kan Kak, kayak katanya cewek ini juga rada problematik gitu kan, iya kan? Itu apa aja sih Kak? Kakak tahu gak sih? Oke, jadi sebenarnya ini again lagi ya, ini gara-gara aku ngomongin ceweknya itu, kalau aku bilangnya tuh sebenarnya kalau ternyata terbukti cewek ini problematik, mungkin Kim Son Ho bisa balik lagi. Sebenarnya itu kan fakta, tapi orang tuh twist my words seakan-akan aku tuh mencari-cari tahu, ternyata ceweknya itu problematik. Nanti Kim Son Ho bisa balik lagi. Nggak begitu, Bambang. Dan aku juga mau ngasih tahu ya, kalau misalnya di sini kita itu cuma cerita soal artikel-artikel yang udah ada. Jadi pendapatnya itu bukan dari kita sendiri. Aku juga takut salah-salah ngomong ya. Takut nanti dikira kita ngebela-bela Kim Son Ho, padahal tidak sama sekali. Ya kayak gitu. Kalau Jin salah pun aku akan
tetap objektif. Benar. Iya kan, itu Jin udah cinta mati aku kan. Oh iya, Kak. betul banget, Terus sejujur suami aku aja. kalau yang itu. Nah, apalagi Kim Sono, jadi kita benar-benar objektif di sini. Objektif Yang banget. aku obrolin sama Kamichi adalah Kamichi udah baca banyak artikel, Kamichi bisa bahasa Korea, Kamichi bisa nge-translate itu. Aku juga pengen tahu gitu. Jadi ini tidak ada membela siapa-siapa. Jangan dipotong-potong lagi karena aku kemarin habis diserang. Aku ada di salah satu episode podcast aku ini aku habis diserang. Jadi yang kali ini tolong kita netral. Yes. Oke. Ini kayak mesti jadi opening kita netral. Enggak ngebela siapa-siapa. Sumpah. Kita juga masih nungguin kelanjutannya bener-bener ya kan. masih nungguin kelanjutan. Oke. Tapi kalau soal yang cewek ini, oke. Ini bukan aku korek-korek karena kamu cari namanya itu langsung muncul semuanya artikelnya di mana-mana pun. Jadi emang kalau secara garis besar si cewek ini tuh emang dulu pernah kerja sebagai weathercaster di YTN, terus sempet pindah ke KBS sebentar, tapi tahun 2013 dia berhenti karena dia menikah. Yang janggal itu, ini beneran ya, emang yang janggal dia tuh menikah cuma 17 hari sama satu pengusaha gitulah. Gitu. Abis itu nggak tahu ada kejadian apa lagi sampai aku abis itu kayak karena udah diserang dan takut untuk mencari tahu lagi, udah aku nggak nyari tahu lagi. Jadi literally basic yang aku tahu situ aja. Dan itu yang dibuat orang tuh mau nyerang aku. Jadi kayak kalau gue korek beneran gue korek orang tuanya siapa, rumahnya di mana, Males banget males gak sih, Kak? banget. Parah. Tapi lucu sebenarnya salah satu teman Korea aku, dia itu penyanyi indie, aku nggak bakal sebut siapa, follow dia sebenarnya. Karena aku saya ketemu kan Instagram ceweknya kan, terus saya kayak kok temen gue follow, terus kayak pengen tanya tapi nggak enak, tapi yaudahlah aku biarkan aja. Jadi one day mungkin kalau ketemu di Korea mau gue korek-korek dikit. Tapi aku nggak mau bilang siapa, ya. Dispatch apa tidak mau nge-hire Kamichi nih? Aku Gila, kayaknya Dispatch kayaknya gabut banget deh. Kamichi gabut. lebih banyak dapat informasi deh kayaknya. Tapi lumayan kali ini tuh Dispatch sama sekali nggak ngomong apa-apa loh. Itu aku lumayan kaget karena biasanya kan dia yang duluan kan. Benar. Nah makanya ada Instagram yang ongkok itu yang namanya Han Jihae ya dia Itu sebutnya. ngapain sih Kak si Ongkong? Aku nggak tahu, pokoknya intinya dia tuh ambigu banget, kayak ya ngepost, tapi dia lumayan kayak ngebantah rumor-rumor jelek soal Kim Son Ho. Ada beberapa lah, nggak semua, tapi ada juga yang kayak dia sempat ngomong, oh kalau misalkan gue ngomong sebagai orang ketiga, jadi gini, ada satu poin kan dia ngomong dia bakal nge-reveal semuanya tanggal 25, which is harusnya lusa ya, ya kan? Lusa bukan sih? 3 hari lagi? Ini 23 benar 2 2 hari lagi. 2 hari lagi. Terus tiba-tiba dia ngomong dia nggak jadi karena dia bilang si Kim Son Ho sama ceweknya udah baikan dan dia bilang dia nggak pengen kalau misalkan dia jadi orang ketiga yang ngomong lagi karena takutnya ntar ada masalah lagi, dia bilang gitu. Karena katanya masalahnya udah diselesaikan mereka berdua. Terus abis itu kan si Lee Jin Ho tuh kayak nyindir si Ongkok ini, ini pasti orang nggak bener nih. Slot Entertainment juga ngomong ini kayak nggak kenal deh sama si Kim Son Ho, dia bilang gitu. Mungkin tapi abis itu account itu nggak post lagi. Kayak dia ngomong apa yang di si reporter Lee Jin Ho ngomong ke dia itu bohong. Maksudnya kayak dia bilang si orang ini tuh hotoy lah, nggak kenal sama Kim Son Ho lah gitu-gitu, janggal gini-gini. Itu dia bantah sama dia bilang dia beneran kenal. Terus dia sempat bilang dia tuh pengen ngomong sebenarnya dia tuh dari tanggal 20 udah mikir kan untuk ngomong atau nggak pengen submit semuanya ke wartawan tanggal 22, which is wartawannya akhirnya dia mau ngasih tau ke Dispatch. Tanggal 22 kalau dia mau nyerahin semua materialnya. Cuman akhirnya untuk di-upload tanggal 25 intinya gitu loh. Tapi akhirnya nggak jadi karena dia mikir kan soal hukum juga gimana segala macam, dan dia tuh ngedapet kayak semacam message dan juga telepon ancaman dari salah satu perusahaan yang katanya bakal minta dia untuk ganti rugi atas kerugian bla 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 dengan hukum sipil lah gitu ceritanya. Terus ya abis itu makanya dia takut juga kan, jadi maju mundur akhirnya dia bilang nggak jadi. Cuman akhirnya kemarin dia ngomong lagi yang kayak terakhir sebelum dia ngomong dia mau hapus per sekarang kita syuting ya, berarti dia udah hapus yang sebelumnya tinggal sisa 2. Yang pertama dia kayak ngasih tahu, halo semuanya, sorry banget semuanya kalau misalkan kalian udah nunggu lama untuk aku ngomong, tapi keadaan aku adalah ya begini. Maksudnya aku sempet di teror lah ya, sama kayak di thread gitu, kalau misalkan ngomong apa-apa bakal ada masalah lah. Dia udah mau ngomong sama Dispatch tapi ujungnya nggak jadi lah segala macam. Cuman intinya ngomong one day pasti kebenaran bakal terungkap, udah gitu doang gitu. Tapi one day mungkin bakal sih, tapi ya nggak tahu, mungkin dekat-dekat hari ini ada lagi yang karena selalu ada tip terus gitu kan. Gitu. Kakak tau nggak dari tadi aku amazed sama apa? Kenapa? Informasi yang kakak dapet gila loh, sampai wartawannya aja di thread gitu kakak tahu. Luar biasa banget Kamichi ini ya.
Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih kasus ini, aku juga merasa janggalnya tuh sebenarnya bukan janggal apa-apa. Kita kan udah biasa ya dapat berita skandal artis Korea sana gitu loh. Dan kemarin waktu si Kim Sono ini minta maaf, bikin klarifikasi gitu, nggak menyertakan bukti, terus juga nggak ada kasih logo-logo apa namanya agensinya si Salt Entertainment yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku tuh kayak ini benar gak sih? Ini legit gak sih ininya si klarifikasinya ini? Dan kemarin itu kayak punishment dari Knet itu benar-benar sampai di billboard segede-gede gitu. Padahal yang kita udah tahu kerugiannya Kim Sono juga sebenarnya udah banyak banget kan tanpa perlu sampai dipampang di billboard kayak gitu. Ini dari sekian banyak skandal yang ada di tahun-tahun belakangan. Ini one of the worst deh. I don't know why ya. Ini gede banget ya kak. Iya kan? Tapi kamu tau gak sih, ini ada fun fact, gak ada hubungannya sama ini sih. Tapi kayak Kim Sono itu mulai startup tanggal 17 Oktober tahun 2020. Hometown Caca kelarnya 17 Oktober 2021. Jadi kayak ada yang buat meme gitu. Maksudnya Kim Sono bener-bener naik tanggal yang sama, terus turun di tanggal yang sama dalam setahun. Wow. Gila, itu serem sih. Tanggalnya sama persis. Parah. Tanggalnya sama persis. Anyway. Dan kayak, tapi banyak banget yang ngebela kan kayak untung ya si ceweknya considerate gitu, jadi nungguin si Hometown Caca kelar dulu baru ini. Kebayang gak sih kalau misalnya pas di tengah-tengah gitu kan? Ya sih, kalau di tengah-tengah dramanya kacau sih ya. Soalnya kayak yang kemarin di Nevertheless itu kan juga ada kan yang akhirnya scene-nya harus diganti semua. Nevertheless ada ya? Ada tahu, aku lupa namanya siapa itu. Yang dia ada second couple-nya kalau nggak salah. Oh, ada masalah ya? Ada masalah terus ya udah akhirnya sampai di aku nggak kelarin gitu. Nggak kelarin Nevertheless soalnya. Tapi aku tadi ada baca ya kak, si Kim Sono ini kan kemarin kayak sempat dikeluarin dari brand-brand gitu nggak sih? Iya, benar. Cuman kayaknya udah nongol lagi nih. Bener. Iya kan ada beberapa brand yang fotonya dia ini udah balik lagi. Aku denger tuh dari Canon sama Elle Korea ya, sama majalah Arena. Oke. Iya. Oh well, I think it's good news for Kim Sono ya, bukan buat gue, buat Kim Sono. Gitu maksudnya berarti kan ada beberapa brand yang mungkin merasa actually di skandal kayaknya bakalan bentar lagi kelar dan namanya si Kim Sono mungkin bisa bersih atau mungkin bukan bersih sih, dia bakal tetap menjadi seseorang yang menyuruh pacarnya untuk aborsi dan I think it's still wrong, itu nggak bertanggung jawab. Cuman mungkin masalahnya nggak sebesar itu untuk dia bener-bener kehilangan kayak dia punya work selama 10 tahun, semua kayak kerja kerasnya mungkin ya nggak deserve buat hilang aja dalam cuma gara-gara putus sama pacar gitu. Benar. Terus dengan baliknya dia di beberapa brand itu, foto-fotonya balik itu sebenarnya aku juga mikir kayak wow, biasanya kalau skandal kayak gini udah di cancel nih sama Knet gitu kan. Ini ada yang balik lagi. Tapi kalau menurut kakak soal canceling culture-nya Korea gimana tuh? Ini sebenarnya kayak pro and con juga sih ya. Aku setuju cancel culture ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang benar-benar tindakannya kriminal. Kayak misalnya sexual abuse, sexual harassment, atau mungkin especially sama yang di bawah umur, atau mungkin ngobat, tapi ngobatnya juga yang benar-benar yang parah banget yang kayak apa sih benar-benar sampai kayak heroin dan lain-lain gitu loh. I think it's okay buat di cancel karena ya memang benar-benar udah menjadi kayak role model yang jelek gitu loh. Tapi kalau misalnya cuman karena dia punya pacar, gara-gara dia tiba-tiba mau nikah, atau mungkin ya hamil di luar nikah gitu-gitu tapi mau dinikahin, atau mungkin ya kayak gini lah sekarang sebenarnya aborsi. To be honest, agak toxic sih kalau aku bilang. Itu kan jadi bener, karena kan emang kalau entertainment Korea itu bener-bener membuat si artis-artis itu ditreat sebagai produk kali ya hitungannya ya. Kayak di image-nya juga dibuat, udah gitu kayak dari appearance, cara kamu ngomong, even kayak misalkan idol-idol, oke, misalkan ada 5 orang, kamu jadi si lucu, kamu jadi si lugu, kamu jadi si cantik, kamu jadi si garang, kamu jadi si siapa gitu. Itu tuh personanya harus ada terus gitu loh. Dan itu kayaknya lama-lama tuh bikin orang stress in a way. Jadi gini, kadang-kadang orang bilang enaknya jadi artis Korea terkenal banget, disukain di mana-mana, tapi itu usually the bigger they are, the more lonely they are. Setuju. Iya, makanya a lot of people actually kayak kenapa lagi on top kok kamu bunuh diri gitu loh. Karena I think itu mereka bener-bener depresi dan mereka nggak tahu mau ngomong ke siapa. They cannot even kayak tell their maybe parents atau mungkin friends juga, karena semuanya mungkin sama, jadi kayak sama-sama netting gitu loh. Jadi kayak ujung-ujungnya they're just lost, terus kayak nggak ada jalan keluar lagi gitu. Makanya I think it's really sad. Cancel culture, dan apa mungkin emang udah dibuatnya kayak artis-artis itu
perfect banget. Jadi itu kayak diglorifikasikan. Even kalau kadang-kadang ya, sorry to say, tapi kadang-kadang kenapa bisa orang tuh ngefans sama orang sampai kayak dianggap tuh lebih dari Tuhan. Ada loh yang sampai kayak gitu, kayak dianggap lebih dari orang tua sendiri gitu. Banyak banget yang sampai kayak gitu. Agak disayangkan aja sih, karena pasti mereka juga nggak mau loh kamu treat sampai kayak gitunya. Pasti kan mereka juga pengennya sebatasnya aja. You like sama aku ya, thank you, beli merchandise dan lain-lain. Gak usah sampai yang kayak berantem atau mungkin especially kayak nyerang fandom lain gitu loh. What for kan, jadi kayak nggak, jadi komunitasnya tuh jadi nggak kondusif say gitu. Tapi aku udah baca loh Kak, tadi ada yang sampai sakit, mahnya masuk rumah kambuh sakit. gitu-gitu gara-gara mikirin Kim Sono ini. Kasihan sama Kim Sononya, tapi namanya ngefans ya kan, Iya, orang bener, ngefansnya mungkin ya, beda-beda mungkin. kayak gitu-gitu. Tapi itu kasihan banget. Bener. Kakak setuju nggak kalau si cancel culture ini masuk Indonesia? Lumayan kali ya. Boleh kalau di Indonesia boleh. Karena kebanyakan yang bebas soalnya. Iya, parah. Ada yang udah melakukan tindakan kriminal keluar dikasih red carpet, gue nggak ngerti sih. Sorry to say, Yes. tapi itu nggak ngerti banget. Maksudnya nggak sih. Di sini malah kayaknya yang kena skandal malah makin banyak duitnya ya. Kenaik ya? Tiba-tiba buka PP sampai marah-marah ya. Lucu banget gak sumpah. Maksudnya apa ya? Kalau di sana tuh artis tuh bener-bener harus hati-hati loh mau ngomong apa, karena it can be taken against them. Kalau di sini lu masalah keluarga dibawanya ke Public gitu-gitu. IG story tuh buat apa gitu loh. Kayak aku tuh selalu diajarin dari dulu sama keluarga aku, especially sama my dad, sebusuk-busuknya sama keluarga kamu tuh jangan sampai orang lain lihat gitu loh. Biar aja orang taunya tuh kalau keluarga kita tuh ya udah adem ayem aja. Biar kita internally solve the problem, gak usah semua orang tahu gitu loh. Buat apa tahu orang busuk-busuknya dalamnya kita. Dan berlainan dengan orang-orang yang emang mungkin mencari ketenaran dengan itu kali ya. Dengan drama-drama tersebut gitu loh. Jadi mungkin boleh sih di cancel culture di sini. Oke, ya udah kita tinggalkan dulu sejenak Kim Son Ho. Aku mau nanya, ini aku penasaran nih. Kak Michi, ini buat cewek-cewek yang gila-gila opa ya, yang halu-halu sama opa. Kak Michi ini suaminya adalah opa, the real opa. The real opa. Opa beneran. Emang cowok Korea tuh kayak gimana sih Kak? Coba tolong disadarkan orang-orang kayak aku yang halunya ketinggian ini. Enggak sama, soalnya mungkin cowok Korea itu emang ada beberapa teman aku yang lumayan romantis. Tapi itu jarang sih. Nggak kayak yang di drama-drama. Enggak. Oke, aku tuh apalagi my husband tuh tipenya yang cuek banget, cuek bebek. Jadi kayak iya nggak bisa memenuhi kehaluan opa-opa itu. Padahal aku ngeliat Kim Son Ho di hometown Caca Cakman kayak, ya ampun seneng banget kali ya punya cowok seganteng ini. Kayak senyumnya aja tuh manis, tuh so sweet gitu. Biasanya tuh yang so sweet banget tuh bajingan say. Oh gitu, Banyak. Dir. Takut banget. Dan mungkin juga ini, jadi kalau misalkan dating culture di Korea itu biasanya especially kayak married culture, cewek itu biasanya married tuh sekitar umur 30-an, 33, 34. Biasanya mereka karir dulu lah. Dan cowok itu biasanya mau nikah tuh 35 ke atas. Dan biasanya kalau misalkan kita masih umur 20-an nih mau berharap ketemu sama cowok Korea yang umur 20-an juga yang mau setia dan lain-lain, jangan berharap saya. Semuanya bajingan, they just wanna get into your pants. To be honest, karena di sana kan ya it's normal gitu. Tapi nggak semua, but maybe 99%. Hampir semua. Ya kalau kamu nyari yang ganteng masih muda, ya pasti mereka semua pasti pada mau main-main lah kerjanya one night. Banyak yang masih one night stand gitu-gitu kan. It's a culture aja gitu loh di sana. Jadi jangan dibandingin sama sini ya, karena buat orang sana tuh biasa. Kalau buat di sini nggak biasa, jadi pasti bakal dibilang kamu nih ngejelek-jelekin cowok Korea. Kagak, saya di sana biasa aja. Budayanya emang kayak gitu. Iya, cewek-cewek sana juga tahu gitu loh sebenarnya. Terus berarti susah dong nyari kayak di drama-drama cebol gitu. Oh iya, itu kayak nggak mungkin. Iya, iya. Agak susah ya Bun itu sepertinya. Tolong sadar ya teman-teman haluku sekalian gitu. Tapi lucunya tuh kalau misalkan drama-drama Korea kan suka ketemu tuh sama yang kayak cebol-cebol, terus yang tajir tapi sombong. Itu tuh beneran ada yang kayak di Korea gitu. My husband selalu bilang kayak suka ada masalah lah biasanya kalau misalkan masuk artikel tapi keluar bentar ntar ditutup lagi artikelnya, dibayar pakai duit. Itu tuh biasanya generasi ke-2 atau 3 aku lupa. Jadi yang kayak nggak ngerasain susahnya. Biasanya kan yang generasi pertama yang bener-bener bangun dari zero. Generasi kedua yang masih mungkin ngebantuin bapaknya. Yang ketiga itu tuh biasanya yang udah cucunya tuh yang kayak udah terima duit enak aja gitu. Biasanya kayak gitu. Baiklah. Iya, ada banyak deh cerita-cerita. Jadi tapi mungkin di sini pun ada sih, aku bilang pasti sama lah. Iyalah. Karena kadang-kadang kalau orang udah punya duit kebanyakan dari kecil udah gak anggap duit-duit kali ya. Gak kayak kita, say. Kita mikir deh besok cuan-cuan lagi gak ada lagi. Oke, baiklah sobat haluku. Yuk mundur pelan-pelan kalau misalnya kalian tidak siapa yang tahu ya. Seperti ceritanya Kamichi ini ternyata tidak seindah di drama gitu Iya, kan. tapi yang baik juga banyak. Maksudnya
asalkan aku juga punya aku buka dulu tuh, aku pernah zaman-zamannya main Tinder, belum nikah, belum pacaran ya, Oke, baik. aku main Tinder, terus ketemu sama nih satu cowok Korean American gitu kan, terus tapi sama saya jadi teman baik literally. Dan lucunya pas kita ketemu kan di Korea, terus dia bilang seminggu ke depannya dia bilang dia mesti ke Indonesia, ada kerjaan. Terus gue bilang gue dari Indo, terus akhirnya kita ketemu di Indo. Aneh banget, aneh. Tapi banyak banget yang kayak literally ya udah emang minta itu doang, yang gitu-gitu kayak langsung tinggal bye. Jadi kalau misalkan kalian mau main online dating tuh sebenarnya ketemunya siang sih, tips aku ya, jangan malam, takut say nanti dia apain ya anak orang. Ibuku sayang, takut Bungkus banget ya takut. kan dir. Terus kalau misalnya budaya-budaya blind date di Korea itu kak? Itu seru, kalau itu seru. Jadi kalau emang di sini kan ngomongnya mak comblang ya hitungannya. Tapi kalau di sana tuh sogeting itu beneran adalah soge itu kan memperkenalkan. Ting tuh kayak meeting gitu loh. Jadi saling memperkenalkan aja. Misalkan aku punya teman ABC gitu, kamu punya teman CDE gitu. Nanti ya udah ngobrol seberang gini. Ntar lihat mana yang ada chemistry atau enggak. Oh mungkin emang dari awal ngeliat dulu, gue mau duduk sebelah sini terus ngobrol. Oh bisa cocok atau rame-rame enggak. gitu ya? Iya bisa rame-rame gitu. Jadi kalau kadang-kadang kayak kakak kelas yang kayak oke kakak kelas bawa kakak kelas dari kelas yang udah temenan nih, misalkan bawa dari kelasnya, ntar ketemuan. Jadi banyak banget kayak budaya untuk memperkenalkan teman kita kepada teman lain tuh lumayan normal. Tapi kalau di sini iya nggak sih, macam dong tuh jarang sih gue bilang. Jarang sih kalau menurut aku ya. Kayak rata-rata disimpan sendiri. Iya ya. makanya ntar cari mak comblangnya yang pacaran Iya, kan takut makanya banget kayak takut. gitu. Terus kalau Kak Michi sendiri lagi sibuk apa belakangan? Aku belakangan ini masih sama-sama aja buat konten, masih ngurusin restoran, terus rencananya By the way restorannya Kak Michi enak banget di Bangse. Aku udah ke situ. Kimchinya. Main-main ke Bangse ya. yes, Di mana boleh itu? banget. Itu ada di Jalan Senayan nomor 55 di daerah Senapati lah pokoknya. Oke, lalu Ngurusin Bamse itu ada yang baru kan, mau poki. Ntar aku kirim kamu ya. Terus lagi rencananya mau buat satu lagi, cuman masih in progress sih, nggak tahu jadi atau enggak gitu. It's upcoming juga. Masih apa lagi ya? Ya itu aja sih. Sama ngurus suami di rumah, ngurus rumah. iya udah jadi istri ya sekarang ya. Berarti bisnisnya lancar jaya ya Bunda. Amin. Ya udah kalau gitu aku masih pengen tahu Kak Michi yang sudah sesukses ini masih Wow. punya mimpi-mimpi apa nih? Kita lihat bucket listnya Kak Michi. Oke, bucket list lah ya. Oke. Boleh berapa aja nih? Bebas. Bebas. Mau dikit mau banyak. Oke. Oh. Apa ya? Punya. Iya aku tuh ketemu Kak Michi jadi kangen Halloweenan di Oh my god, Itaewon. Itaewon gak bisa jalan. Rame banget. Rame banget itu sebelum pandemi. Punya rumah di Korea, amin. Amin, karena di sini kan puji Tuhan udah kesampaian ya, di Korea belum, jadi punya satu lah ya. Tapi kan keluarga di sana kan banyak kan keluarga suami. Yes, banyak. Aku mau ngapain lagi ya? Aku pengen keliling dunia sih jujur. Wow, sama. Iya kan? Kalau itu juga kepengen ya kayaknya. Tapi kan kami udah keliling-keliling. Ya tapi belum dunia, belum semuanya. Favorit kakak di mana? So far ya Korea sih. Karena mungkin buat aku gampang bahasanya juga kali ya. Korea sama Melbourne, karena Melbourne aku kan kuliah di sana, jadi lumayan lama. By the way, Kak Michi ini ya ngobrol sama driver Korea. Waktu itu kita naik taksi sama ajusinya. Ajusinya nggak percaya dia orang Indonesia. Bener juga. Coba Kak ngomong Kak. Tapi dia juga jago. Kamu juga jago. Enggak, aku cuma ngerti dikit kalau kakak ngomong Dia gitu. Aku tuh tipenya tuh ya susah ngefans, terus kayak kalau ditanya goalsnya apa tuh nggak ada gitu loh. Orangnya kayak I feel content already gitu. Ya, jalanin jadi aja kalau gitu. dipikirin jauh-jauh tuh agak bingung pengen punya kuda. Coba gimana bahasa Koreanya? Bakaku 싶어요. Kakak 싶어요. Pengen punya kuda ya. Oke. Oke, Lalu? Pak, pengen beliin parents ini deh, rumah juga. Wow. Apalagi ya aku bingung deh. Pengen hangout sama artis semua, bisa hangout sama artis semua artis Korea. Wah, amin banget. Bisa banget, siapa tahu nggak? Siapa tahu ya, amin Iya, Kak. nih. Orang kakak udah sering jadi translatornya. Iya, tapi ini kan beda sama hangout. Siapa yang paling kakak pas ketemu wah banget gitu kak? Kan kakak udah kemarin kita ketemu. Jisoo cantik banget loh. Iya, parah. Blackpink Jisoo tuh cantik banget, aku kaget. Terus The Boys Juyeon. Juyeon tuh yang paling ganteng deh, yang hidungnya mancung banget kayak aku pusing banget. Oke, baik. Ketemu Mino juga shining like a bright diamond sih. Song Mino winner. Gantengnya. Ganteng. Sama Siwon tuh ternyata laki banget gitu loh. Aslinya. Aku tuh sampai lupa dia tuh pernah maksudnya masih jadi idol gitu. Aku mikirnya gila aktor banget karena dia keker gitu. Iya, aktor juga sih anyway. Emang aktor Iya, tuh benar. standar kegantengan dan kecantikan aktor-aktor Korea tuh
Beda banget. Parah. Yang paling humble siapa Kak? The Boys sih. The Boys ya? Tapi sebenarnya semuanya humble sih. Even NCT Dream juga Humble. humble. Soalnya kalau yang lain tuh bukannya nggak humble, tapi aku nggak sampai ketemuan. Wendy Red Velvet cantik banget Tuhan. Oh ya. Wendy Red Velvet. Aku pikir kan Irene kan. Tapi Emang pas ketemu sesuai. langsung tuh emang Irene sesuai dengan apa yang aku pikirin cantik. Tapi Wendy tuh kayak 100 kali lipat gitu loh kalau ketemu aslinya. Kalau Cantiknya. aku Sulgi. Sulgi juga cantik. Sulgi kan kalau di foto beda gitu. Kalau Benar. Irene di foto sama aslinya tuh sama kan ada yang Iya. orang-orang gitu, ada Iya. yang di fotonya cantik banget. Ya udah di real life-nya biasa aja. Wah, Sulgi cantik banget sih menurut Parah. aku. Tuh di depan mata aku ngeliat cakep banget, mohon maaf. Gila. Enggak, aku tambahin artis Korea dan Hollywood kapan? Aduh, apa ya? Beb, kok basic banget sih? Enggak sih, yang paling Enggak, gak basic nggak punya basic. kuda. Itu gak basic banget. Nggak basic Belum banget. ada, mohon maaf. Iya. Pengen Pengen jadi idol, debut jadi idol. Idol sih udah ketuaan ya. Pengen dong, pengen debut jadi artis aja deh. Pengen jadi aktris. Oh Iya. ya, oke, baik. Tapi Dia kan bisa ya. lucu tuh acting-actingnya yang di ini, di program apa sih tuh kemarin. Iya, itu sih tebak ya. Tapi itu lucu banget kayak parodi-parodiin ya. Bener, ini aja deh. Oke, Sai. Sip. Sama Sign-nya. kasih nama kali ya biar tahu itu punya kakak. Yes. Punya Michi Oni. Mhm. Bucket list. Oke, dikasih tunjuk ke kamera. Tada! Ini dia. Bucket listku. Oke, Kak Michi, makasih banyak udah kesini. Thank you so much for inviting me. Seru banget. Seru banget ya ngobrolin mulai dari Kim Son Ho sampai Iya. bucket listnya Kak Michi. Next time kesini lagi. Pasti. Ya, kita ngebahas yang lain lagi, Yes. pokoknya soal Korea-Koreaan. Of course, Seneng banget ya kayak seneng gini. banget. Thank you so much udah nonton juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini kali ini banget nih aku syuting. Siangnya syuting, malamnya langsung di-upload. Jadi ini seru banget. Ketemu lagi di Bucket List episode berikutnya. Bye-bye!